Hai gengs, kamu lagi ada di channel Sarjana Muda, tempat di mana rasa ingin tahu kamu diracik jadi pengetahuan yang ringan, jelas, dan bikin kamu makin cerdas. Bayangin kamu hidup di masa lalu dan tiba-tiba matahari berhenti bersinar seperti biasanya. Langit jadi kelabu sepanjang hari, seperti sore yang gak pernah selesai. Tanaman gagal tumbuh, salju turun di musim panas, dan seluruh dunia terasa seperti sedang menuju akhir zaman. Itu bukan cerita fiksi, itu benar-benar terjadi di dunia nyata. Sekitar 1500 tahun yang lalu, tepatnya di tahun 536 Masehi, tahun yang disebut para sejarawan sebagai tahun paling buruk untuk hidup dalam sejarah manusia. Sumber-sumber sejarah dari berbagai belahan dunia mencatat hal aneh yang sama. Matahari redup, langit abu-abu, dan bulan tampak pucat. Seorang sejarawan Bizantium bernama Procopius menjelaskan matahari memancarkan cahayanya tanpa kecerahan, seperti bulan, selama hampir 1 tahun. Di Irlandia, biarawan mencatat kegagalan panen yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di Tiongkok, salju turun di bulan Juni, dan hujan es menghancurkan ladang padi. Para saksi waktu itu bahkan mengira dunia sedang dihukum para dewa. Selama berabad-abad, ilmuwan bingung apa yang sebenarnya terjadi di tahun itu. Baru di abad ke-21, para peneliti menemukan jawabannya. Ketika mereka memeriksa lapisan es di Greenland dan Antartika, ditemukan jejak sulfur dan abu vulkanik yang berasal dari tahun 536 Masehi. Artinya, telah terjadi letusan gunung berapi super besar yang memuntahkan partikel debu ke seluruh atmosfer. Debu-debu ini membentuk lapisan yang memantulkan cahaya matahari, membuat sinar matahari nggak bisa menembus ke permukaan bumi. Hasilnya, bumi tenggelam dalam kegelapan selama lebih dari 1 tahun. Karena sinar matahari tertahan di atmosfer, suhu global turun drastis, sekitar 2 hingga 3 derajat Celcius. Kedengarannya kecil, tapi itu cukup untuk mengacaukan seluruh ekosistem dunia. Musim tanam gagal total. Di Eropa dan Asia, tanaman membusuk sebelum sempat dipanen. Salju turun di musim panas, dan musim dingin datang lebih cepat serta lebih panjang dari biasanya. Kelaparan menyebar kemana-mana. Orang-orang mati bukan karena perang, tapi karena dingin dan kelaparan. Yang lebih parah, bencana ini nggak berhenti di tahun itu saja. Beberapa tahun kemudian pada tahun 540 dan 547 Masehi, terjadi lagi 2 letusan besar lainnya. Efeknya, langit tetap gelap selama lebih dari 1 dekade. Bayangin, generasi waktu itu tumbuh dalam dunia yang gak pernah benar-benar terang. Tahun-tahun kelaparan itu menghancurkan banyak kerajaan kuno. Perdagangan menurun, ekonomi hancur, dan banyak kota ditinggalkan. Bahkan sejarawan modern percaya, inilah awal dari masa yang dikenal sebagai abad kegelapan Eropa. Belum cukup sampai di situ. Beberapa tahun setelah letusan besar itu, muncul wabah mematikan yang disebut wabah Justinian sekitar tahun 541 Masehi. Wabah ini disebabkan oleh bakteri Yersinia pestis, jenis yang sama dengan Black Death di abad ke-14. Akibatnya, sekitar 50 juta orang meninggal dunia, atau hampir setengah populasi dunia pada masa itu. Jadi bisa dibilang bencana iklim tahun 536 melemahkan dunia dan wabah Justinian menjadi pukulan terakhir. Setelah semua itu, dunia gak pernah sama lagi. Banyak kerajaan besar runtuh, perdagangan antar wilayah berhenti total, dan banyak teknologi serta ilmu pengetahuan hilang selama berabad-abad. Tapi menariknya, dari masa gelap itu muncul perubahan besar. Umat manusia mulai belajar, bertahan, menyesuaikan diri, dan membangun kembali. Beberapa sejarawan bahkan menyebut
masa kelam ini adalah titik riset peradaban manusia. Bukti-bukti modern semakin memperkuat kisah ini. Lapisan es di Greenland menunjukkan peningkatan sulfur ekstrim di tahun 536 Masehi. Cincin pohon dari seluruh dunia tumbuh lebih tipis daripada periode itu, tanda bahwa sinar matahari berkurang. Data iklim menunjukkan penurunan suhu global yang seragam di seluruh belahan bumi utara. Dan yang paling mengejutkan, beberapa ilmuwan menduga letusan besar itu terjadi di Islandia, yang letusannya cukup kuat untuk menutupi atmosfer global. Artinya, satu gunung berapi kecil di ujung dunia bisa mengubah nasib seluruh planet. Jadi, tahun 536 bukan sekedar angka dalam buku sejarah. Itu adalah masa ketika manusia nyaris kalah oleh alam. Matahari menghilang, bumi membeku, wabah mematikan datang, dan peradaban runtuh. Tapi dari kehancuran itu juga manusia belajar arti sebenarnya dari bertahan hidup. Mungkin tahun 536 adalah pengingat bahwa sekecil apapun cahaya tetap bisa menembus kegelapan yang paling tebal. Itulah tadi sejarah dari tahun yang paling kelam, yaitu tahun 536 Masehi. Kalau kamu belajar hal baru dari video ini, silakan klik tombol like di video ini, lalu jangan lupa juga bagikan kepada teman-temanmu. Sarjana Muda punya banyak video keren untuk kamu. Cukup klik video di sebelah kiri atau kanan layar, lalu tonton. Teruslah bertanya karena setiap pertanyaan adalah awal dari pengetahuan. Sampai jumpa di video berikutnya.